ambil oksitosin. Ini dibuka ya, buka. Satu. Nah, tutup lagi. Kita tutup baru pakai ya gitu Nok. Oke. Udah saya nggak usah pakai ini. Nanti kalian yang pakai. Nah setelah itu baru cuci tangan pakai handscoon. Habis cuci tangan dulu, ini masukkan ke sini. Apa sebelum cuci tangan ini disiapin? Sebelum cuci tangan ya. Ini disiapkan alat dulu. Setelah itu baru cuci tangan. Habis cuci tangan pakai handscoon. Oke, saya pakai handscoon. Cuci tangan pakai handscoonnya sebelah dulu, sebelah kanan. Lalu kita ngambil nih one hand. Setelah itu kita masukkan 1 cc ya, 1 cc masukkan. Lalu setengah kohernya dikeluarin. Setengah koher dikeluarin, ini diambil yang sebelah kiri. Lalu kita pakai yang kiri. Mudah-mudahan saya inget ya. Soalnya udah lama ini kagak ini. Nah, Ambil dibacain aja Bu satu-satu. ya, sok. Membersihkan vulva dan perineum. Oke, ini membersihkan vulva dan perineum. Diambil 5, kamu kesiniin, baru diperes di sini ya, peres, baru di labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, minora terjauh, minora terdekat, dari klitoris, vestibulum sampai anus. Oke, sekarang kita mau melakukan periksa dalam. Periksa dalam itu masuknya jari tengah masuk ke introitus vagina, diikuti dengan jari telunjuk ya. Kita lihat dulu. Tadi kan ikut membuka ininya. Setelah itu buka tangan kiri membuka labia ya. Tangan kiri membuka labia, jari tengah masuk ke introitus vagina lalu diikutin dengan telunjuk ya. Tangan kiri pindah ke pundus. Nah, di sini kita periksa vulva vagina tidak ada kelainan, terus porsio tidak teraba atau lengkap, presentasi kepala, air ketuban positif, penurunan hot 3+, presentasi kepala ubun-ubun kecil depan, molase tidak ada, kesan panggul luas. Ketuban masih ada kan? Kita ambil tangan kiri. Ini dimasukinnya masih begini nih. Masukinnya begini ya. Nih. Masukinnya begini, baru jadi kalian nggak boleh bolak-balik tangannya, tetap di dalam ya. Lalu kalau misalkan sudah dikaitkan, ini diputar lagi, dimasukin ke sini. Lalu kita lebarkan. Setelah dilebarkan, lihat ada 3 yang diperiksa. Apa? Warna, terus bau sama banyaknya. Ya. Setelah itu baru kita keluarkan. Ini dibawa ke sini. Kenapa kita harus begini? Karena ini air ketuban banyak. Ya, taruh di bawah. Lalu cuci tangan di klorin, secara terbalik. Ya. Oke. Ini kepala Bu. Nah, ini Periksa DJJ. filter dulu. Setelah itu periksa DJJ. Periksa DJJ pakai lenek. Ini buka apa puki? Tadi buka. Jadi ini di sini ya. Sini dengerin sama tangan ini, dipegang tangan ibunya, terus dihitung. Kalau misalkan mau pakai doper silakan. Setelah itu baru kita ngasih tahu ibunya, ibu pembukaannya sudah lengkap dan ibu boleh meneran ya. Ibu yang mau datang yang mau ngikutin yang mau menunggu siapa?
yang suaminya atau siapa. Oh, saya mau ibu saya aja ya. Kalau ibu saya ya ibu-ibunya yang dipanggil. Setelah itu kita ajarin cara meneran yang baik. Ibu kakinya ditekuk kiri kanan, lalu tangannya di lipatan paha. Tarik sejauh mungkin sampai mendekati dada ibu ya. Setelah itu ibu tundukkan kepala, dagunya menempel di dada, tapi matanya tidak boleh tertutup. Oke, nggak boleh meram, terpejam. Nah, setelah itu kita udah kasih tahu jika kepala bayi sudah terlihat 3-4 cm, bener ya? Ya, Bud. Bener. Jika kepala bayi sudah terlihat 3-4 cm di pulpa, lalu kalau ini mah boleh dipakai, boleh enggak, karena kan itu sudah ada alas ya. Kalau mau pakai alas boleh. Simpan handuk di atas perut ibu. Lalu kain segitiga, saya susah nanti. Kain segitiga di perut, di bawah. Ini kenapa kita harus seperti ini? Nih. Dua gitu. Nih, megangnya begini ya, naruhnya begini. Kenapa? Kenapa sebabnya? Di sini kan udah ada feses, ada air ketuban, ada darah. Kita biar enggak kena. Angkatin saya. Nah, dah. Jadi kalau pakai perlak. Kan perlaknya udah dari tadi udah ada. Perlaknya kan udah ada. Nah, udah begini, lalu kita ini buka ya. Terus pakai sarung tangan. Cuci tangan lagi enggak? Kalau misalkan enggak sempet enggak perlu. Nah, siapa yang mau ngeluarin bayinya? Dorong, Indah. Dorong. Dorong bayinya. Bentar. Nih, tangan kiri di atas, tangan kiri begini ya, Neng. Tangan kanan itu menekan perineum, ya, sternum namanya. Keluarin dah, terus dikeluarin. Ya, ayo Bu, pinter Bu, udah Bu. Udah. Dah, oke. Setelah itu kita cek lilitan tali pusat, bener. Nah, cek lilitan tali pusat ada atau tidak. Kalau jika ada, kalau longgar kita lepaskan. Tapi kalau misalkan kencang ini, kita jepit-jepit potong, ya. Setelah itu bayi melakukan putaran paksi luar. Nah, putaran paksi luar, dia miring. Kedua tangan penolong berada biparietal. Nah, begini. Tarik suram ke bawah untuk melahirkan bahu depan, tarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Lalu sanggah susur. Ini sanggah susur ini begini, sanggah susur. Nah, itu andukin Neng, dah. Nah, dah. Ini kita nilai selintas. Apa tadi yang dinilai selintas? 3? Nah, dah, taruh sini, bayinya nangis. Lalu kita keringkan. Keringkan, yang nggak boleh dikeringkan itu adalah telapak kaki bayi dan telapak tangan. Udah keringkan, ya, dikeringkan sambil dilihat, lalu ganti, ya, ganti, ya, diganti itu. Bapak maaf, tarik selimut itunya, anduknya Pak, maaf Pak, anduknya ditarik. Oke, nih, dah. Ini ke sini, tarik Neng. Nah, kenapa kita harus ini? Ini ada tali pusat. Jadi kita jangan sembarangan nariknya. Ini ada tali pusat. Setelah itu cek janin kedua, bener ya? Cek janin kedua. Cek janin kedua. Vaksin. Ibu, saya akan menyuntikkan ini ya, agar supaya ari-arinya cepatlah akhir. Suntik di kanan, kan kita sendiri. Mau di mana? Suntik di tengah, ya. Diaspirasi baru suka. Ini jangan dulu dibuang ya, Neng. Nggak boleh dibuang dulu ini. Agak masuk. Susah sekali. Nah,
Setelah itu baru jepit-jepit potong. Nah, kita jepitnya itu adalah 3-5 cm dari perut bayi ya. Ini diserut ke sini, lalu baru sini mana ya? Nah, ini dijepit, terus diserut lagi ke sini 3-3 cm. Ini baru Bilkasa ini di sini, jangan sampai mengenai bayi. Baru ini adalah gunting tali pusat. Gunting ke sini, ini sini. Ini baru yang dikasih nih. Ini jepitan ini kalau udah dipakai nggak bisa lagi, buat besok aja. Saya mah nggak perlu kan. Dijepit ya, dijepit. Kalau ada tali benang kasur bisa, benang kasur juga bisa tadi saya jadi kalau benang kasur tuh diikat sampai ketemu sama ini nih, kita ngikat ketemu ibu jari ya, terus dibalik lagi, diikat lagi. Ini baru setelah itu baru kita lakukan IMD. MD, pegang Bu, bayinya Bu, nanti nyari puting susu ibunya. Nah, tadi kita MAK 3 udah 1 ya. Apa tadi MAK 3 yang sudah dilakukan? Kan MAK 3 itu ada 3. Yang 1 tadi udah dilakukan apa? Manajemen aktif kala 3 kan ada 3. Pemberian injeksi oksitosin setelah bayi lahir kita udah tadi ya. Nah, lalu sekarang tinggal PTT. Peregangan tali pusat terkendali. Ini diserut dulu, dipindahin 5-10 cm di depan pulpa. Kita lakukan PTT, ini meregangkan, ini tangan ini ada berada di simfisis pubis ya. Ini dorsokranial itu ditekan, lalu ditekan, didorong ke atas. Ini diregangkan. Pada saat kita lakukan PTT ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Itu ada 3 juga. Terlihat uterus globuler. Globuler itu tadi yang bulat, terus tali pusat memanjang dan ada semburan darah secara tiba-tiba. Nah, kalau sudah itu kita tarik ya sini. Didekatkan lagi. Ini masih di sini, kita keluarkan ya. Masih kepanjangan, kita tarik lagi. Kenapa harus didekatkan? Ditakutkan ininya putus tali pusatnya. Ini ditarik. Jika terlihat plasenta 2/3 di pulpa, tangan kiri pindah. Jadi lakukan secara diputar, secara ya. Mau ke sini mau ke sana boleh. Ini diputar sampai selesai. Setelah itu lakukan masase. Itu piring plasenta nih, tolong. Nah ya, ini taruh dulu, lalu kita masase ya. Masase. Bu, ini adalah rahim ibu seperti ini bulat. Ya, ini bagus. Nanti kalau misalkan ini setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan perdarahan. Ya. Dan perdarahan itu melihat laserasi. Lihat laserasi. Laserasi itu dilihatnya begini. Ini dari jam 12 puter ke jam 9, puter sampai jam 6, puter lagi ke jam 3 ke jam 12. Kalau cuman begini-begini itu tidak boleh, karena dia tidak tahu misalkan ada di jam 10, jam 11. Kalau ini dari jam 12 muter 9, 6, 3 balik ke 12. Ternyata ada robekan ya. Kalau misalkan ada robekan kita lakukan hecting. Kalau tidak ada kita rapihkan ya. Misalkan sudah tidak ada robekan. Mana tadi itu? Tidak ada robekan, lalu kita bersihkan ibunya. Jangan lupa diobservasi. Kita masuk ke kala 4. Oh iya, astagfirullah. Periksa plasenta. Plasenta itu dilihat
sebelum kotiledon dilihat itu selaput. Selaput itu ada dua, maternal dan petal. Maternal ini yang dalam, ya. Petal itu yang luar. Setelah itu kita lihat kotiledonnya. Kotiledonnya itu yang normal itu 16 sampai 20. Ini pakai kasa, ya. Kita rapihkan, takut ada yang ketinggalan, ternyata tidak ada. Oke. Setelah itu, ya, setelahnya ini boleh diikat di sini. Kenapa diikat? Biar tidak terjadi perdarahan. Nah, ini diukur kedalamannya itu ditusuk, ya, terus dilihat ada berapa, kelihatan berdarahnya. Nah, setelah itu masukkan. Ini sudah kita lihat dari insersi tali pusat itu, ini adalah sentralis, terus insersi tali pusat ada 4, sentralis, lateralis, marginalis, dan filamentosa. Filamentosa itu adalah tertanamnya di selaput petal, maternal dalam non. Jadi ini sentralis, lateralis, marginalis, dan filamentosa. Nah, sudah kita ukur begini, ya. Kita harus tahu ukuran kita berapa. Segini harus diukur. Terus diukur ini di gini aja. Nah, ada berapa. Dan setelah itu kita masukkan ke kendil. Nah, habis sudah, ibu sudah selesai, kita bersihin ibunya, mandikan. Ini itu biarkan IMD, ya. Biarkan IMD. Baru tadi mana itunya? Enggak, kan kita cek. Kalau misalkan kosong nggak usah, kecuali kalau mesin penuh kan kita cek dulu. Tadi kan dari atas dulu sebelum kita memandikan kan sudah masuk skala 2. Dilihat dari keadaan umum, tensi, nadi, suhu, TFU, kontraksi, perdarahan, baru kita bersihkan. Kalau misalkan kandung kemihnya kosong, nggak usah dilakukan kateter. Tapi kalau misalkan penuh, ibunya suruh BAK. Kalau memang nggak bisa, baru kita lakukan kateter. Setelah itu kita bersihin itu dari yang tidak kotor, dari perutnya. Habis ini perut dibersihkan, lalu ini di Ibu, maaf, ini kan nanti buat ujian ya Bu. Nanti kateternya harus dipakai atau enggak? Kalau di sini ada kateter. yang kalian yang harus pintar. Pada pemeriksaan kandung kemihnya kosong, kan tidak pakai kateter. Gitu ya, jelasin kan ibu tadi ngomong dari hasil pemeriksaan kandung kemih kan pada saat setelah bayi lahir itu kan sudah setelah plasenta lahir sudah masuk skala 4 kan. Dilihat dari atas keadaan umum, terus kesadaran, ibunya tanya, ibu pusing enggak, terus setelah itu tensi, kan tensi pertama kan, tensi, nadi, suhu, TFU. Kan langsung pemeriksaan TFU, kontraksi, dan kandung kemih. Kandung kemihnya ibu kosong, jadi kalian kalau kandung kemih kosong ngapain di kateter? Kecuali kalau kandung kemihnya penuh, baru dilakukan kateter. Ibu tadi kandung kemih ibu kosong, ibu nggak mau kateter, ya. Nah, setelah itu baru bersihin. Ibu maaf ya Bu, angkat Bu, ini dimasukkan ke tempat yang kotor, kita bersihin semuanya. Udah dibersihin semua, pakai semprot-semprot, baru dipasang softtek. Ibunya dipasangin celana, kalau enggak juga enggak usah, tetapi harus pakai softtek yang sekarang pakai softteknya softtek yang pampers ya. Ya, pakai celana, terus setelah itu dikasih kasih kain, dikasih bajunya enggak dulu karena kan lagi masih IMD ya. Setelah itu baru 1 jam pertama tiap 15 menit, 1 jam kedua tiap 30 menit ditulis. Udah. Dokumentasi. Atau enggak? Udah, ada yang ketinggalan nggak non? Pemeriksaan bayi. Dan bayi nanti lah itu mah. Ini udah abis, kalau di sini langsung. Oh, langsung, karena kan IMD dulu dilihat, IMD-nya sudah bagus, IMD sudah dapet ya. Terus kita bilang sama ibunya, ibu maaf saya akan memeriksa bayinya, saya jangan bilang pinjem ya, bu maaf saya mau ngambil dulu bayinya untuk pemeriksaan. Ya. Pemeriksaan bayinya sudah dilakukan
tropometri dari berat badan, panjang badan, dari lingkar kepala, lingkar perut, semua kan. Udah dulu, pemeriksaan dulu. Semuanya dulu diperiksa sampai refleks. Kalian udah belajar kan? Setelah refleks baru diberikan vitamin K. 1 berapa mili? Dosisnya berapa? 1 miligram 0,5 cc. Kalau itu vitamin K1, K3 sama neoka. Ini K1 sama hepatitis B. Enggak, itu kalau nama obatnya neoka dan K3. Neoka, kalau neoka itu berapa? K1 tuh itu untuk ngomong untuk K1 itu adalah vitamin K pertama. Obatnya namanya neoka, ada yang 2 mg, ada yang 10 mg. Kalau misalkan yang 2 mg berarti kalian ngasihnya 0,5. Tapi kalau yang 10 mg ngasihnya 0,05. Ya. Kalau nggak 0,01. Setelah itu dikasih dibersihin sambil diperiksa itu. Kalau misalkan matanya kotor diberikan salat mata. Setelah itu dikasih vitamin K. 1 jam kemudian dikasih hepatitis HB0. Tapi HB0 itu sekarang katanya di rumah sakit itu nggak dikasihnya 7 hari disuruh ke puskesmas. Nah itu setelah itu bayinya dikasih baju, dikasih ibunya, suruh rooming in, rawat gabung, lalu diberikan ASI. Udah selesai, fotogram.